Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan alutsista sistem pertahanan TNI dari ketiga matra dan ancaman dari berbagai negara terhadap sistem pertahanan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya membuat pemerintah Indonesia tidak terdiam dengan begitu saja melihat perkembangan dan kemajuan alutsista tempur dari berbagai negara di belahan dunia. Hal tersebut dapat kita lihat dengan terwujudnya berbagai kebutuhan alutsista tempur militer Tentara Nasional Indonesia dari ketiga matra. Misalkan saja dengan kemandirian Indonesia untuk selalu mengembangkan dan membuat alutsista tempur tercanggih di kelasnya seperti dari matra darat, dengan dilengkapi tank Harimau dan beberapa kendaraan tempur lapis baja beserta misil atau artileri yang dimiliki tidak kalah dengan produksi alutsista tempur luar negeri. Selain itu, dari matra udara, Indonesia juga sudah mampu menciptakan helikopter Super Puma dan pesawat CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia yang dapat digunakan di medan pertempuran baik untuk mengerahkan pasukan ataupun melakukan penyerangan secara langsung di titik wilayah tertentu yang menjadi target utama pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, yang menjadi sorotan media untuk alutsista tempur Angkatan Udara Indonesia yang sementara dalam tahap pengembangan oleh PT Dirgantara Indonesia adalah dengan rancangan pengembangan drone tempur atau Scan Eagle yang rencananya akan dirilis pada akhir tahun 2021 ini. Sementara itu, adapun pokok pembahasan kita kali ini adalah sistem pertahanan atau karya anak bangsa, kekuatan armada tempur kapal perang siluman buatan PT Launding Industri Impes Indonesia. Menurut lansiran sumber media informasi militer terkait, TNI Angkatan Laut Indonesia dikabarkan akan diperkuat dengan kapal cepat rudal siluman KRI Golok berlambung 688. Selain itu, KRI Golok yang akan menjadi satu-satunya kapal perang siluman TNI Angkatan Laut Indonesia yang dapat digunakan untuk misi khusus di berbagai titik wilayah Indonesia yang menjadi target utama pengerahan pasukan khusus Indonesia. Dengan rilis yang kedua dari pengembangan kapal perang Kalewang TNI Angkatan Laut, tentunya telah memiliki berbagai sistem dan kemampuan tercanggih sehingga menjadi kapal perang yang akan dioperasikan langsung oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan misinya. Di sisi lain, KRI Golok milik Paskus TNI dijuluki kapal siluman lantaran bisa menghilang dari deteksi radar musuh. Sebagaimana kutipan dari akun Instagram @launding399 Rabu pekan lalu. Sementara itu, dari desain siluman kapal perang sangat pas bagi KRI Golok bernomor lambung 688 dan memastikan ia merupakan wahana untuk penyusupan Paspus atau pasukan khusus TNI Angkatan Laut Indonesia. Seperti yang kita ketahui, jika TNI Angkatan Laut memang sangat membutuhkan kapal perang permukaan yang mampu menyusup jauh ke pertahanan musuh selain kapal selam milik Angkatan Laut Indonesia. Dalam pengoperasian yang menjadi medan atau target utama kapal perang KRI Golok, kemudian akan menurunkan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang mempunyai kemampuan sabotase, demolisi bawah air, intelijen hingga pembersihan pantai pendaratan bagi gelombang serangan marinir TNI Angkatan Laut berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka KRI Golok sangat pas digunakan untuk TNI Angkatan Laut untuk memenuhi aspek peperangan laut masa kini sebagai kebutuhan utama alutsista tempur bagi kekuatan armada tempur TNI Angkatan Laut Indonesia. Sementara itu, dalam rilis atau peluncuran kapal perang KRI Golok milik Paskus TNI dalam menjalankan misinya telah dilakukan pada 21 Agustus 2021 kemarin, yang dihadiri langsung oleh Jenderal Tertinggi Angkatan Laut Indonesia,
yaitu Laksmana TNI Yudo Margono beserta jajarannya. Dan kapal cepat Trimarana ini juga telah resmi mendapatkan nama baru, yaitu KRI Golok, dan tidak seperti yang diperkirakan semula sebagai Kalewang II. Sementara itu, di sisi lain, untuk sistem persenjataan dan perangkat pendukung untuk kapal perang KRI Golok milik Paskus Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut telah dilengkapi dengan rudal anti kapal C705 buatan Cina. Selain itu, KRI Golok disebut-sebut akan mengadopsi RBS 15 Mk3 buatan Swedia sebanyak 4 unit, meriam 30 mm, dan senapan 12,7 mm. Selain meriam 30 mm, KRI Golok juga akan dilengkapi dengan meriam serbaguna produk Bofors 40 Mk4 kaliber 40 mm, yaitu adalah produk buatan Swedia. Sementara untuk sensornya juga dipercayakan pada teknologi racikan Swedia yang juga menjadi mitra terdekat PT Lundin, yaitu radar intai mengadopsi Sigiref 1X 3D berukuran kompak. Selanjutnya, untuk sistem manajemen tempur KRI Golok menggunakan SAP 9LV Mk4 dan sistem kendali tembak dengan Siros 200. Sementara untuk penggunaan bahan non-komposit baru pada KRI Golok yang juga menggunakan teknologi material lambung kapal buatan SAP. Hal tersebut jika dibandingkan dengan bahan serta karbon pada kapal perang pendahulunya yaitu KRI Kalewang, maka bahan baru untuk KRI Golok ini lebih kuat dan ringan serta tahan api. Adapun kapasitas bahan bakar solar yang digunakan oleh kapal perang KRI Golok ini yaitu adalah sebanyak 30.000 liter, dan untuk tangki ekstra dapat menampung 20 liter. Untuk dapur pacu, KRI Golok menggunakan 4 mesin diesel kapal buatan Jerman dengan daya 1800 HP atau dengan kecepatan jelajahnya 16 knot atau 30 km per jam, dan kecepatan maksimum adalah 30 knot dengan kemampuan jelajah 55 km per jam. Demikianlah penjelasan singkat dari spesifikasi kemampuan kapal perang KRI Golok terbaru TNI Angkatan Laut yang akan dioperasikan oleh Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan misinya dan menjaga wilayah teritorial kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.